Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Boleh saya jemput kita semua berdiri sebentar. Kita kasih salam sehati dulu untuk saudara kita kiri kanan muka belakang. Siap untuk menyembah dan meninggikan Tuhan pagi hari ini, amin. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk pagi yang indah. Kami boleh diizinkan Tuhan bangun dengan keadaan tubuh kami yang sehat. Kami mengucap syukur. Satu anugerah yang luar biasa bagi kami bersama dengan umat-Mu. Kalau kami boleh datang ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kesempatan saat ini Tuhan tidak akan kami temukan di waktu-waktu yang akan datang. Karena berkat hari ini, saat ini, Tuhan bedakan dengan berkat-berkat kami yang akan datang. Oleh sebab itu Bapa, kami bawa hati kami bawa seluruh hidup kami untuk kami senangkan dan tinggikan Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Karena kami percaya kuasa dan roh-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Mari hampiri setiap umat-Mu yang merindukan Engkau. Kami percaya hati yang lapar, yang haus akan Tuhan, kami akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan itu bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita masih tetap dalam hadirat Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat dengan kami Tuhan. Ketika kami percaya kepadamu, ketika kami beriman kepadamu. Katakan sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, amin. Terima kasih Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya. Berterima kasih dan bersyukurlah kepadanya untuk setiap mujizat setiap hari yang kita nikmati, yang kita rasakan. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan untuk sehat kami hari ini, untuk keselamatan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Satu mujizat bagi kami Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini saat ini. Bukan secara kebetulan Bapa, bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami. Kami boleh menghirup udara yang gratis dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan tentunya kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh ya Tuhan. Ketika
lagi jemaat Tuhan saja katakan di satu. Di saatku ya Tuhan. Mujizat itu ketika ku berdoa, ketika ku berdoa. Mujizat itu ketika ku percaya, amin. Mujizat itu nyata. Berikan kemuliaan dan hormat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini. Satu mujizat bagi kami kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kehidupan yang baru, kesehatan yang baru. Terlebih daripada itu semua, keselamatan sampai detik ini kami boleh miliki. Terima kasih Tuhan. Kami siap tinggikan Engkau dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi shalom. Haleluya, saya percaya pagi hari ini semua kita datang sehat, amin. Haleluya. Dia Allah kita yang luar biasa. Jangan ragukan Dia untuk kita terus percaya kepadanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Dia pemilik kehidupan kita. Amin. Karena Dia yang menguasai jagat raya ini. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan.
Sama-sama katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuatan berkuasa saat hati bersatu, meraihkan pujian, berlagu dipasangkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Berikan sorak-sorai dan kemuliaan buat Tuhan. Ya, saya percaya semua kita pada pagi hari ini bersuka cita, amin. Sebentar kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama terima firman Tuhan. Kita masih tetap berdiri. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Amin. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalanku, ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalanku, ada nama Yesus, ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Sama-sama katakan. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidup. Engkaulah penolong yang sejati, amin. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Sekali lagi katakan. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Sekali lagi katakan. Engkaulah penolong yang sejati.
waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Tiada yang Mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Jemaat Tuhan katakan, Engkau apa? Katakan dengan iman. Amin Tuhan. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidup. Dan aku percaya saat ku di sini, selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. dan aku percaya Saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Lagi, dan aku percaya. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Sekali lagi, aku percaya saat aku di sini. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Mau kita sembah sebentar yuk. Katakan aku percaya saat aku di sini. Siapa yang percaya sekarang ini mujizat masih ada? Aku percaya mujizat masih ada. Kami percaya mujizat masih ada. Aku percaya, dan aku percaya. Aku percaya mujizat masih ada. Di sini kami percaya Tuhan, dan kami percaya saat kami di sini. Haleluya. Iya, mujizat masih ada. Kami percaya Roh Kudus bekerja, darah Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya sekarang ini
mujizat masih nyata di dalam hidup kami, yaitu keselamatan, ada damai sukacita, kemampuan mengucap syukur, kebahagiaan yang melimpah. Itulah mujizat dalam hidup kami. Mujizat ketika kami bangun tadi pagi, kami bernapas dengan teratur. Mujizat ketika masih ada kesempatan kami ada di dalam rumah Tuhan, dan kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama Tuhan kami, Juru Selamat kami Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau ada di sini saat kami percaya. Kami percaya saat kami di sini. Kami percaya saat kami di sini. Karena kami percaya Yesus ada di sini. Makanya kami ada datang di sini. Karena kami tahu Yesus ada di sini yang akan membuat mujizat dalam hidup kami. Tuhan, buat perubahan dalam hidup kami pagi hari ini. Hamba-Mu menyampaikan sesuatu, kiranya tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Kontrol pikiran, hati dan kehendak. Tuhan mengawasi supaya tidak salah. Kami mau buka hati, semua jemaat yang datang diberkati Tuhan. Mari Tuhan, mari. Tuhan tolong kami. Dalam nama Yesus firman diberitakan. Haleluya. Yang siap terima firman, mari katakan amin. Iya, tepuk tangan dulu sebentar dan silakan duduk. Bapak Ibu siapkan hati baik-baik. Aku minta ditolong ya, AC ini diapakan supaya tidak langsung ya. Mungkin dikebawakan atau ke atas kan? Mati ya. Ya. Pagi ini saya khotbah itu saya ingat-ingat tema-tema yang khotbah saya sampaikan sejak pandemik ini. Mulai dari awal itu tentang ketakutan manusia, kemudian solusi dari ketakutan, dan mujizat-mujizat yang terjadi. Banyak kesembuhan dan penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini saya mau ngajak saudara untuk share tentang mujizat terbesar dalam hidup seseorang adalah keselamatan. Bukan karena banyak duit, walaupun itu juga salah satu mujizat. Bukan karena kesembuhan dari sakit penyakit, walaupun itu juga adalah mujizat besar. Bukan kebangkitan orang mati, walaupun itu mujizat yang sangat besar. Dan pagi ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa mujizat yang luar biasa besarnya yang hebat adalah keselamatan jiwa. Kalau saudara selamatkan satu orang, karena firman Tuhan berkata begini, kalau kamu katakan kepada orang itu dosanya sudah dihapuskan, maka dosanya akan dihapuskan. Tetapi kalau kamu katakan dosa orang ini masih ada, itu masih ada. Karena kita diberikan mandat dan kuasa, diberikan perintah, diutus. Begitu ya, kita mau langsung supaya tidak bertele-tele. Yuk kita langsung kasih ya. Mari baca bersama-sama tulisan yang besar 2, 3, 4 mujizat. Oke, yang besar saja, tulisan yang besar saja. Oke, 2, 3, 4 mujizat terbesar. Apa tadi? Kejadian apa tadi tentang mujizat terbesar itu? Keselamatan jiwa atau hidup yang kekal. Tahu semua ya? Keselamatan, mujizat yang terbesar adalah keselamatan jiwa atau hidup yang kekal. Oke. Saya mau yuk kita naikkan, kita lanjutkan. Nanti baru baca firman Tuhan ya. Saudara, saya tuntun baik-baik.
Awal kuasa diterima oleh Petrus. Ini yang penyebab saluran mujizat. Orang ini, Petrus. Tadi ada tulisan di bawah mujizat terbesar itu, ada tulisan apa? Merah tulisannya. Oleh mantan nelayan. Ini orangnya mantan nelayan ini. Saudara tahu nelayan ya? Tahu ya, nelayan itu apa itu? Kernetnya kapten pesawat terbang, betul? Oh salah. Nelayan? Salah ya? Mestinya apa? Kerja di laut. Bisa buang jala, bisa mancing, itu nelayan. Ini orang laut ini. Ya. Awal kuasa diterima oleh Petrus atau nelayan yang dimaksud. Kapan mulainya itu? Jangan buka, saudara, jangan buka. Karena nanti saya jalan sendiri. Jangan buka, saya jelaskan sedikit-sedikit. Ya, ikuti aja ya. Awalnya kuasa itu diterima Petrus ketika Yesus sudah bangkit dan murid-murid kumpul di atas loteng di Yerusalem. Kenapa mereka kumpul? Mereka takut kepada orang Yahudi. Yesus sudah bangkit, tetapi murid-murid belum tahu kalau Yesus sudah bangkit. Di antara dua orang yang sudah tahu itu, yaitu Yohanes dan Petrus. Satu lagi orang perempuan, siapa namanya? Maria Magdalena. Nah, lalu orang-orang ini, 12 murid ini dengan sekian banyak orang lagi, kumpul di atas loteng pada ayat ini. Yohanes 20 ayat 22, mulai dari ayat 21 dan seterusnya itu. Dan pintu semua terkunci. Bayangkan, saudara coba bayangkan ya, bayangkan, imajinasi aja. Semua jendela ini ditutup, pintu ditutup. Lalu kita di sini omong-omong. Tidak ada lubang masuk. Tiba-tiba Yesus datang. Dari mana datangnya itu? Nerobos tembok, tembus pandang. Makanya kalau Tuhan disembah, Adam bikin mujizat di Amerika, lalu kita di sini berdoa dengan iman, itu kejadian juga di sini. Karena nerobos, tembus pandang. Tuhan itu maha kuasa, maha hadir, maha ada. Nembus. Tuhan di Korea, Tuhan di Amerika, Tuhan di Jepang, Tuhan di mana-mana, itu Tuhan yang sama yang kita sembah di sini. Maha hadir. Begitu ya. Maha tahu. Jadi kalau kita berdoa, dia tahu. Nah, pintu terkunci, tiba-tiba muncul. Suaranya Tuhan Yesus pertama kali didengar oleh muridnya apa? Apa bunyi yang pertama? Damai sejahtera bagi kamu. Tiba-tiba dalam kamar, dalam ruangan yang terkunci, tidak ada pintu yang terbuka, tiba-tiba muncul Yesus. Dia angkat tangannya, berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Kata yang pertama adalah damai sejahtera. Turun. Lalu ia berkata begini, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Ayat berikutnya di bawah dikatakan, maka ia berkata kepada mereka, terimalah Roh Kudus. Saya ulangi, ia berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Pergilah beritakan Injil kemana-mana. Bangkitkan orang mati, lepaskan orang yang terikat, sembuhkan orang sakit, berikan kehidupan yang layak kepada orang yang miskin dan lain sebagainya. Lalu bunyi suara begini, kata firman Tuhan, dia mengembusi mereka dengan rohnya. Lalu berkata, terimalah Roh Kudus. Pertama, Petrus terima di atas loteng, dihembusi. Yang kedua, di dalam Matius 20:28, ini sambungan di sini nih. Pada ayat 19 ayat 20 berkata, pergilah, beritakan Injil Yerusalem, Samaria dan berikut sampai ke ujung bumi. Ajar mereka tentang firman Tuhan. Baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia berkata pada ayat terakhir, kamu tahu, aku menyertai kamu sampai akhir alam ini. Nah, tetapi itu di atas bukit,
Banyak orang di antaranya itu ragu-ragu bahwa dia itu Tuhan, dia itu Yesus bangkit. Ragu-ragu. Lalu mereka menyembah, kata firman Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Yesus yang percaya. Karena Yesus melihat di antara mereka ini banyak yang ragu-ragu. Lalu dia ngomong begini. Segala kuasa di bumi di sorga telah diberikan kepadaku. Telah, tolong kasih sinonim bahasa Indonesia. Telah, apa sinonimnya? Sudah. Bahasa Jawanya apa? Sampun. Bahasa Inggrisnya apa, Miss Lisa? Sudah. Oh, terakhir itu. Selesai itu selesai. Selesai artinya, oh bisa ya? Oke, bahasa Indonesia memang sulit, Didi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi dibuat begini, segala kuasa di sorga di bumi sudah diberikan kepadaku. Segala kuasa di sorga sudah diberikan kepadaku. Dia akan berkata, terimalah roh, terimalah kuasa, pergi, tugas. Dengan bangga Petrus, aku diberikan kuasa, aku akan bangkitkan orang mati, lepaskan orang yang terikat, aku akan ubah hidup orang yang masih di dalam neraka, saya pindahkan ke dalam sorga, supaya mereka hidup yang kekal dan nikmatinya mereka. Oke, yang berikutnya lagi, ketiga kalinya, apa yang terjadi? Yuk. Oh iya, masih satu paket, belum. Ya, di Kisah Rasul 1 ayat 8 ini bunyinya apa? Kamu akan terima apabila Roh Kudus turun atas kamu, atau kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini bekal kepada Petrus. Jadi di sini mulai dapat dari sini lagi diteguhkan. Nah, saudara, kemudian di sini sudah mulai diutus ini dalam Kisah Rasul ini, dan kita akan bahas ini berikutnya. Yuk, kita masuk ke dalam poin yang kedua, bagian B. Ya, mujizat di dalam pelayanan Petrus sekarang dipraktekkan. Tadi sudah diterima toh? Pertamanya sudah diterima. Saudara sudah tahu tadi. Jadi saudara sudah bayangkan apa yang saya omong itu, saudara bayangkan dan mendapat poin dari dalam. Supaya saya nggak teriak-teriak aja, saudara bisa bayangkan, oh Petrus itu dapat kuasa pertama dari sini, keduanya ke sini, ketiganya ke sini. Nah sekarang dia praktekkan, dia pergi dan praktekkan. Karena Tuhan berkata, aku menyertai kamu, beritakan Injil, lepaskan. Sekarang dia praktekkan. Pada Kisah Rasul 2, sekali dia berkhotbah di salah satu lapangan yang besar, berapa orang? 3.000 orang diselamatkan. Saudara, ada poin berikutnya di bawah, ini abstrak. Tidak disebutkan siapa yang diselamatkan di antara 3.000 orang ini, nggak disebut namanya. Tapi nanti di dalam pembahasannya ada 3 poin pendek, disebut tentang orang yang diselamatkan. Sasaran dari kuasa itu diselamatkan. Siapa yang disembuhkan, siapa yang dibangkit dari kematian, siapa yang diselamatkan. Itu nanti dijelaskan. Di sini abstrak, nggak disebutkan. 10 orang namanya siapa, nggak ada nama orang yang disebut. Tapi ini jumlahnya 3.000 orang diselamatkan. Sekali Petrus ini bercerita tentang Yesus, lalu didengar 3.000 orang. 3.000 orang ini percaya kepada Yesus dan terima hidup yang kekal. Itu luar biasa. Dari mana itu? Dari kuasa tadi. Mujizat luar biasa. Kemudian pada Kisah Rasul 3 ayat 6 dikatakan, ketika Yohanes dan Petrus masuk di dalam sinagoge, itu rumah ibadah dulu, masuk dalam gereja. Nah, saudara, ketika Yohanes dan Petrus mau masuk ke dalam bait Allah mau ibadah, lalu orang-orang berbaris di situ, minta uang lain sebagainya. Lalu Petrus berkata, emas dan perak aku tidak punya. Petrus dan Yohanes punya apa kalau perak dan emas tidak punya? Ia berkata, kecuali aku punya nama Yesus. Ia berkata, aku tidak punya emas, tidak punya perak. Orang minta-minta ini nggak menantikan perak dan emas. Orang minta-minta ini menantikan apa? Duit atau makanan. Nggak butuh keselamatan. Dan ini orang lumpuh, diusung orang. Lalu Petrus berkata dalam nama Yesus, berjalan. Seketika itu berjalan dan jalan-jalan ikut masuk ke dalam bait Allah, menyembah Tuhan. Mujizat itu loh, nyata orang itu ada. Itu ditulis fakta sedemikian, tidak abstrak lagi seperti begini, tapi nyata. Oke, kita lanjut. Ya,
Kita pindah ke sini, mujizat terbesar. Ini tema yang kita bahas tadi, mujizat terbesar oleh seorang mantan nelayan. Orang sederhana, pakai Tuhan luar biasa. Nah, ini mujizat terbesar apa kira-kira? Kita akan baca ini. Kita buka, kita siapkan Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai 35. Mujizat besar, Eneas disembuhkan 8 tahun. Dia sudah lumpuh. Oke. Iya. Sudah siap? Kita baca bersama. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-32. Pada waktu Petrus berjalan keliling, sudah dapat ya? Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Saudara garis bawahi Lida itu dan tandai ini Lida ini kota, ya. Oke. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidurnya karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Saudara kasih kode tentang Lida dan Saron. Ya, Lida dan Saron ini kota kembar, yaitu kota Lida dan kota Saron. Nah, kata Alkitab pada ayat yang ke-30-35 dikatakan begini, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Siapa yang berbalik kepada Tuhan ini? Penduduk dua kota itu. Saudara, ini Eneas tidak jelaskan orang ini percaya atau tidak kepada Tuhan. Yang jelas tidak dijelaskan di situ. Tapi dalam konotasinya orang ini belum terima keselamatan. Lumpuh. Berapa lama lumpuhnya? 8 tahun. 8 tahun itu berapa bulannya? 8 tahun kali 96. Ya, kira-kira itu berapa hari? Tinggal dikalikan 1 bulan berapa hari. Kemudian dikali 12 itu hasil dari 1 bulan berapa hari. Kemudian dikali 12 lagi. 12 itu dikali 8 sekian-sekian. 2000 sekian. 2808 sekian-sekian hari. Saudara bayangkan. Orang ini, Eneas ini berbaring di tempat tidur 2800 sekian hari. Rasa apa saudara? 8 tahun berbaring di tempat tidur. Sudah kemana-mana. Semuanya sudah habis. Tidak ada lagi, pasrah. Kapan matinya? Mujizat itu terjadinya. Pernah saya katakan 2 macam mujizat. Mujizat yang pertama adalah rencana Tuhan dalam hidup orang. Kedua mujizat itu, mujizat yang diminta ketika sudah tidak ada daya lagi, tidak ada pilihan lagi, lalu kita mendek, baru tinggal Tuhan turun tangan ketika kita sudah angkat tangan. Nah ini modelnya, ini mujizat kedua ini. Sudah angkat tangan, tidak ada pertolongan lagi, sudah ke dukun, ke dokter, kemana lagi, nggak bisa lagi. Pasrah, lalu ditemukan oleh Petrus. Lalu disembuhkan. Tinggal berkata, Eneas, dalam nama Yesus, bangun, berisi tempat tidurmu. Kenapa tempat tidur? Tempat dia kenang 8 tahun di situ. Harus dipisahkan dengan tempat tidur itu. Lama, luar biasa. Itu lumpuh lalu sembuh. Enak kan? Disembuhkan dari penyakit lumpuh. Nah, pengaruhnya mujizat hebat ini, 2 kota itu percaya kepada Yesus. 2 kota itu, kota apa tadi? Lida dan Saron. Percaya kepada Yesus, melihat mujizat bahwa dalam nama Yesus, Petrus tadi bilang, Eneas, dalam nama Yesus, bangun, bereskan tempat tidurmu. Langsung bangun, bereskan tempat tidurnya. Orang nggak bisa bergerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya dalam nama Yesus, dia ikut perkataan Petrus, dia lakukan itu dan terjadi mujizat. Orang terheran-heran, panggil orang di sekota itu. Mereka lihat buktinya. Tadi orang ini sudah lumpuh sudah 8 tahun, sekarang kenapa kau bisa jalan?
bisa menari-nari di tengah mereka jadi tontonan orang banyak. Dua kota ini dipengaruhi oleh kuasa yang dibuat oleh Petrus dalam nama Yesus. Dan mereka sak kota, sak kampung percaya kepada Yesus. Keselamatan terjadi. Kehadiran seorang Petrus atas nama Yesus ini dengan mujizat membawa banyak orang diselamatkan. Artinya apa? Kehadirannya berdampak baik, bukan merusak, tapi berdampak baik, mengubah hidup orang. Kita lanjutkan lagi, kita pindah ke kota berikutnya lagi, kota Yope. Ayat yang ke-36, ayat 36 saya baca sampai habis. Ini saya mau baca banyak ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Di dalam bahasa Yunani Dorcas, perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida, dekat dengan Yope. Ini sudah 3 kota berjejer ya. Kota apa yang pertama tadi? Lida. Kota yang kedua apa? Sharon. Kota yang ketiga? Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, lagi habis menyembuhkan Eneas, orang dengar ada hamba Tuhan hebat. Ini Tabita, ini murid Yesus. Dikatakan ini komunitas yang wanita suka menolong orang. Kita lanjutkan lagi. Mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan meminta, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia membawa ke ruang atas semua ke atas, dan semua janda-janda berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semuanya turun. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita pun membuka matanya. Dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari lagi di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Sudah berapa kota diubah kehadirannya Petrus? Pada peristiwa di bawah itu, ayat firman Tuhan berkata, maka semua orang yang mendengar, melihat peristiwa itu percaya kepada Yesus. Hebat kan? Ini keselamatan yang terjadi. Mujizat yang pertama tadi, apa jadi apa? Sakit disembuhkan, lumpuh berjalan. Mujizat yang kedua, apa jadi apa? Apa mujizat yang kedua? Membangkitkan orang mati. Wih, luar biasa. Hebat mana mujizat pertama dengan yang kedua? Hebat yang mana mujizat pertama dengan yang kedua secara logika? Yang kedua kan. Pernah saudara mendoakan orang sakit dan semakin sakit apa enggak? Pernah saudara mendoakan orang buta dan orang lumpuh dan kemudian orang yang tuli dan sebagainya? Pernah saudara mendoakan orang buta dan bisa berjalan? Bisa? Bisa ya? Pernah saudara berdoa untuk orang-orang lumpuh dan bisa mendengar? Bisa? Bisa ya? Petrus berdoa untuk orang lumpuh dan berjalan. Petrus berdoa untuk orang mati dan dia bangkit. Mujizat yang pertama tadi, mujizat besar. Kemudian mujizat yang kedua, mujizat lebih besar. Kita akan menuju kepada mujizat yang terbesar. Jadi, saudara, ini mujizat besar. Kemudian ini mujizat lebih besar. Ini mujizat besar, ini mujizat lebih besar. Kita akan menuju kepada mujizat yang terbesar. Yuk, kita pindah kepada pasal yang ke-10. Nah, dari sini kita di Kaisarea sekarang. Kisah para Rasul di sini kita buka ini.
Oke. Mari kita pindah ke pasal yang ke-10. Kita tinggalkan yang poin kedua tadi terakhirnya, itu sudah cukup itu. Kita pindah ke pasal 10. Di pasal ke-10 firman Tuhan begini. Kok salah ayatnya yang betul ya? Oke, pasal 10. Pasal 10 saya baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara teliti baik-baik apa yang terjadi di sana, saya jelaskan nanti. Di Kaisarea, sudah berapa kota? 4. Ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Saudara pendengarkan Itali? Itali itu di mana? Pernah dengarkan Roma? Pernah ya. Pernah mendengarkan Yunani? Ya. Kota Athena itu di mana? Di Yunani. Ibu kotanya Yunani itu apa? Itali. Tapi sudah pisah negaranya. Oke. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ayat 2. Ia saleh. Ia apalagi? Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Takut akan Allah itu artinya apa? Beribadah, respect, respon kepada Allah, kagum kepada Allah, hormat kepada Allah, percaya kepada Allah. Kita lanjutkan. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudara dengar baik-baik. Ini Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius bukan orang Yahudi, dia orang Yunani. Tidak bisa berkumpul antara orang Yahudi dengan orang Yunani. Bagi orang Yahudi itu suku lebih rendah, bangsa lebih rendah di kala itu. Menurut orang Yahudi, Kristus datang hanya akan menyelamatkan orang-orang Yahudi, orang Israel, bukan orang Yunani. Nah, tetapi perbuatan baik yang dikerjakan, yang dilakukan Cornelius ini kepada siapa? Kepada siapa? Orang Yahudi. Suka nolong orang-orang Yahudi. Apa orang Yahudi itu kaya semua? Banyak menderita, manusia juga mereka. Mereka jalankan Taurat tapi mereka tidak lakukan secara hidup yang normal. Budaya tidak dihargai, mereka hanya hargai agama Taurat. Tapi muncul seorang namanya Cornelius, perwira. Nanti saya jelaskan ini perwira. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas nampak kepada seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik di hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Artinya berkenan orang ini kepada Tuhan. Baik sekali loh. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon. Maksudnya itu Petrus tadi itu ya. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon. Simon yang penyamak kulit ini orang pekerjaan najis kalau ukuran orang dulu. Minta maaf, permisi. Itu ngurusi kulit-kulit kambing, kulit sapi, kulit domba yang sudah dibusukkan lalu apalagi digodok, kemudian difermentasi, kemudian dikasih obat formalin, kemudian dijemur dan sekitar situ banyak lalat dan bau amis di pinggir laut. Tetapi ini Petrus ini nginap di situ. Lalu malaikat berkata, pergi panggil dia, ada di kota Yope. Kota Yope, apa yang terjadi di kota Yope tadi? Kejadian apa di kota Yope tadi? Petrus membangkitkan orang mati. Mayatnya siapa itu? Dorcas ya, Tabita. Nah, ini keliling orang ini dari kota ke kota. Sekarang malaikat bilang, pergi ke sana.
Panggil dia, saya lanjutkan lagi, saya mau langsung ayat yang ke-7. Setelah malaikat berbicara kepadanya, ia meninggalkan dia. Dipanggilnyalah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. 8 terakhir. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Haleluya, dengarkan baik-baik. Saya mau jelaskan sedikit, jangan ditulis di situ. Mari. Saudara-saudara, taruh ke sini. Cornelius siapa dia? Keluarganya diselamatkan. Oke. 10.000-10.000 orang ini adalah budak orang Romawi dibebaskan. Dibebaskan sama dia. Perwira ini dalam aturan mereka itu perwira Italia itu membawai sekitar 6.000 prajurit. Ini kalau dibagi lagi ini sampai menjadi 600, itu menjadi kalau di Indonesia itu namanya batalion. Nah, itu kalau ini prajurit sampai 6.000. Kemudian ini budak yang dibebaskan ini 10.000, sudah berapa orang ini? 16.000 ya. Bayangkan saudara kalau ini dikali 2 lagi, karena mereka punya istri dan punya anak-anak, sudah berapa banyak orang ini? Jumlah ini dikali 2, 12 tambah 10, sudah berapa orang? Ribuan, puluhan ribu orang. Siapakah akan diapakan orang ini? Dengarkan baik-baik. Cornelius dan keluarganya diselamatkan. Cornelius ini saudara, dengarkan baik-baik. Di sini orang saleh, dia tadi dikatakan saleh toh, sekarang kita tambahi tentangan nats ke sana, mungkin katakan begini, pertobatan orang saleh. Apanya lagi orang saleh harus bertobat? Dia sudah kudus di hadapan Allah, dia sudah kudus berkenan di hadapan manusia, dia sudah sempurna menurut ukuran agama. Apanya lagi yang perlu diubah? Dengarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, orang ini gelisah luar biasa. Kenapa dia sampai dalam keadaan tidurnya pun juga bermimpi-mimpi dan gelisah, sampai malaikat datang menjumpai dia dan berkata, panggil, utus 1-2 tentaramu ke Yope, temui si orang namanya Simon Petrus di sana, karena dia akan memberitahukan kepadamu kenapa engkau gelisah, karena hanya dia yang tahu kebenaran yang engkau butuhkan hari ini. Apalagi yang dibutuhkan oleh Cornelius? Tidak ada. Ia sudah kaya, dia pintar, dia punya pengaruh dan sebagainya. Bayangkan orang ini di bawah pimpinan dia. Apalagi yang kurang? Tidak ada. Sudah hebat, berkenan kepada Allah. Malaikat berkata, doamu sudah dengar, sedekahmu sudah dengar, sudah diterima, engkau sudah berbuat baik, kurang apa lagi? Gelisah orang ini karena apa? Apa yang membuat dia gelisah? Satu lagi kurang dia, apa? Apa kira-kira yang masih kurang di dalam hidupnya Cornelius? Keselamatan. Jiwanya belum diselamatkan. Dia sudah punya segala-galanya. Ia gelisah karena ada satu lagi yang masih kurang, namanya hidup yang kekal. Dan itu apa yang terjadi? Yang bisa memberitahukan itu adalah seorang Simon Petrus. Siapakah dia? Ini orang perbuatannya dia ini yang harus diselamatkan 10.000 orang, 6.000 orang dan seluruh keluarganya. Saya baca berkali-kali, ini orang ini luar biasa hidupnya ini, pengaruhnya ini, Cornelius ini. Saudara, pernah ada saya dengarkan dalam bahan penginjilan GBI dari pusat, bahwa pernah ada seorang penginjil masuk di Jawa Tengah. Pernah ada seorang penginjil masuk di Jawa Tengah. Berapa tahun yang lalu? Lalu pertama yang diinjil itu seorang dalang. Saudara tahu seorang dalang. Nah, yang terima kebenaran dari Kristus itu, dari seorang penginjil itu adalah seorang dalang. Nah, dalang itu saudara punya lagi koneksi ribuan orang. Dia punya jamaah di sana, dia punya murid di sana, diajari dan sebagainya, berkembang menjadi banyak komunitasnya. Nah saudara, karena dalangnya ini, bosnya ini tahu kebenaran, dia ceritakan tentang kebenaran kepada orang lain, disebarkan tentang Injil, berkuasa, kebaikan dan sebagainya. Tolong banyak orang, beritakan kebaikan, berita sukacita, selamatkan yang belum diselamatkan, perbaiki, bantu lingkungan, bantu negara supaya negara ini hidup makmur, berkenan di hadapan manusia, berkenan di negara-negara lain, dan berkenan di hadapan Allah. Lalu dia beritakan kemana-mana. Nah, dalam jangka 2 tahun atau beberapa tahun, kedengarannya sekian ribu orang di daerah Jawa Tengah itu menerima kebenaran, menerima hidup yang kekal, jiwanya diselamatkan. Seorang Cornelius, ketika dia terima Yesus, dipengaruhi semua orang-orang ini, dan semua orang ini diselamatkan, saudara. Aduh, ayat ini tuh saya baca kok geleng-geleng kepala, kok luar biasa ini.
Saudara, saya baca sebentar. Saya mau langsung saja supaya saudara nggak terlalu berlama-lama di sana. Ayat yang ke-25 saya baca sebentar. Apa kira-kira sambutannya Kornelius kepada Petrus ketika Petrus datang? Saya baca ayat 24 dulu. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea, tempatnya Kornelius ya. Ini Petrus sudah sampai di sana. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudara dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Jadi Kornelius sudah kumpulkan orang kotanya ini, orang-orang bawahannya sebelum Petrus sampai di sana. Ayat 25. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya Petrus, ia menyembah Petrus. Tuh saudara, dia tersungkur di bawah kaki Petrus menyembah Petrus. Dan ayat 26 itu Alkitab berkata, Petrus berkata kepada dia, pegang tangannya, Petrus pegang tangannya dan berkata, Kornelius bangun, berdiri, aku bukan Tuhan, aku manusia biasa, duduk dan dengarkan, aku beritahukan kepadamu kebenaran yang kau butuhkan hari ini. Saudara, kita melihat perkembangan apa yang terjadi. Apa yang sudah terjadi. Saya langsung ke ayat yang ke-44 dan sampai terakhir nanti akan selesai. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Kornelius sudah sediakan sekian banyak orang. Ketika Petrus sedang berkhotbah, ayat 44 dikatakan turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat. Maksudnya orang yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengikuti aturan Taurat. Kita lanjutkan. Yang menyertai Petrus, ini orang-orang yang bersama dengan Petrus tadi, terheran-heran, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Mereka tadi berkata, itu Roh Kudus hanya untuk orang Yahudi, keselamatan hanya untuk orang Yahudi, bukan untuk orang-orang Yunani. Tetapi orang-orang melihat, kenapa juga orang-orang Yunani ini bisa terima Roh Kudus? Kenapa kau bisa? Kau bisa? Ternyata mereka tahu Tuhan itu, Roh Kudus itu, Allah itu, Kristus itu, Tuhannya semua bangsa yang mau percaya kepada Dia. Ayat 46. Sebab mereka mendengarkan orang-orang itu berkata-kata di dalam bahasa roh. Bahasa roh sudah lama ada. Dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, ini prosesnya saudara. Saudara akan agak bingung nanti. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Saya tanya dulu sebelum selesai. Urut-urutannya kita proses menjadi anggota gereja, menjadi murid Tuhan itu apa dulu? Saya beritakan Injil, saudara dengarkan Injil, lalu percaya, kemudian bertobat, lalu sesudah bertobat diapain? Dibaptis ya. Sesudah dibaptis diajari firman Tuhan, kemudian dibimbing, kemudian berikutnya ditemani, lalu menyembah di dalam roh. Sudah itu berkata-kata, berbahasa roh, bisa bernubuat. Nah, bahasa roh dan bernubuat itu beda fungsinya. Bahasa roh itu membangun iman sendiri, tidak bangun orang lain, malah berisik sama orang lain. Saudara bayangkan, saya sini ramai, sandal baru, sandal lama, dan lain sebagainya. Saudara akan berisik. Saudara berkata, pendeta ini gila. Itu bahasa roh bisa ganggu orang. Tetapi kalau saya katakan, hai ibu tahun depan kekayaan ibu akan digandakan 10 kali lipat. Itu namanya apa? Bernubuat, membangun. Dengar saudara-saudara, kota kita, semua virus-virus akan diusir dari kota ini, dan kota ini menjadi kota yang bersih. Itu namanya bernubuat, membangun. Tetapi berbahasa roh itu membangun iman sendiri, nggak bangun iman orang. Itu bahasa roh. Nah, mereka ini berbahasa roh. Lalu Petrus berkata kepada semua orang, apakah dilarang orang membaptis orang dengan air padahal mereka sudah penuh dengan Roh Kudus? Mestinya urut-urutannya yang mana? Dibaptis dulu baru penuh dengan Roh Kudus. Ini kembali, penuh Roh Kudus lebih dulu sebelum dibaptis. Kenapa?
Dari kehidupannya Cornelius ini memang sudah benar. Hanya tanda belum terima baptisan air, tanda menjadi anggota muridnya Yesus Kristus Tuhan. Sampai di sini saudara mengerti? Saudara mengerti? Kira-kira? Walaupun belum dibaptis dengan air, ini orang sudah berkenan kepada Tuhan. Tetapi aturan dalam Injil itu harus dibaptis supaya sempurna, lengkap. Adakah saudara belum dibaptis dengan air? Saudara sudah yakin sudah diselamatkan toh? Perlu dibaptis. Tidak usah pusing-pusing. Kapan mau? Serahkan diri, kita baptis di kolam renang. Mau malam, mau pagi, mau tengah hari, perlu. Kan itu tanda, kata firman Tuhan, tanda. Dibaptis dengan air, karena perintah Tuhan mengikuti kata firman Tuhan. Orang mengasihi aku, ada tandanya, menuruti segala perintah firmanku. Saya habiskan. Oke. Ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal di situ beberapa hari lagi. Luar biasa. Terjadi, inilah namanya mujizat terbesar terjadi. Pengaruh luar biasa. Dengarkah baik-baik saudara? Pengaruh saudara sebagai murid Yesus sudah sampai di mana? Kita jangan besar-besar dulu. Dari keluarga kita ada pengaruh. Sudah ada pengaruh sedikit, paling tidak ada perubahan dalam hidup kita. Selama pandemi kan aku mendangkan dulu. Pakai renungan harian. Namanya Spirit. Aku pernah dengar, jemaat hanya butuh itu dulu ketika kita ada doa hari Kamis. Karena dipakai pada hari Kamis. Saudara, renungan itu pakai tiap hari. Kadang-kadang luput karena satu dan lain hal, kadang-kadang luput. Saudara pakai, ajak anak-anak berdoa. Ajak berdoa, paling tidak sebelum tidur, usahakan. Kadang-kadang luput karena satu dan lain hal, tapi jangan berhenti lagi. Lanjutkan. Sehingga saudara, anak-anak sekolah baik, anak-anak bekerja baik, kita kerja baik. Kalau kita sudah benar di hadapan Tuhan dan masih gagal juga, kita nggak jadi masalah, tanggung jawabnya Tuhan. Tapi kalau kita sudah rusak di hadapan Tuhan dan ada masalah, kita bingung, kita mau minta pertolongan kemana? Ayo, pengaruh nampakkan dari hidup saudara di dalam keluarga, nampakkan di lingkungan saudara, nampakkan di dalam kota saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam gereja kita. Sedikit demi sedikit, paling tidak. Kita bukan Cornelius, kita bukan Petrus, tapi paling tidak ada satu perubahan. Artinya kehadiran kita tuh mengubah, memperbaiki sedikit demi sedikit. Ini mujizat yang terbesar, keselamatan luar biasa. Ayo kita berdiri, kita menyanyikan pujian tentang mujizat masih tetap terjadi. Mari kita berdiri bersama. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat-Mu nyata di hidupku. Kita nyanyikan dari atas, dari awal. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Yakinkan itu. Dalam setiap perkara yang rumit, yang sulit rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Katakan Engkaulah penolong yang sejati. Engkau penolong yang sejati, tiada yang
mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkau penolong yang sejati, Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Jemaat saja, kita pelan-pelan katakan, Engkau penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu, Bapakku. Oh, aku percaya saat ku di sini. Lagi jemaat saja katakan, Engkaulah penolong yang sejati bagiku. Nyanyikan dengan iman saudara. Apa kerinduan saudara bisa terjadi dalam dirimu? Kau mau apa, bikin apa? Kau mau apa, Tuhan buat apa di dalam dirimu? Kapan terjadinya? Kapan percayanya? Mari jemaat saja katakan, Engkaulah penolong yang sejati. Kami menyanyi ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kapan engkau percaya? Saat di sini. Dan aku percaya. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Sembah sebentar, akrab dengan Bapa sebentar. Mari akrab dengan Bapa sebentar. Kami percaya padamu. Haleluya. Mari berdamai dengan Bapa sebentar. Katakan, aku di sini sedang percaya Tuhan. Aku di sini sedang percaya Tuhan. Oh Bapa, aku sedang percaya. Aku berdiri dalam rumah-Mu sedang percaya. Aku percaya Bapa hadir di sini. Mujizat akan terjadi. Aku percaya mujizat masih ada. Aku percaya mujizat besar. Aku percaya mujizat lebih besar. Aku percaya mujizat terbesar. Aku percaya saatku di sini. Haleluya. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya, dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Angkat tangan kanan saudara. Saudara percaya mujizat masih ada. Saudara jangan hanya mereka-reka mujizat itu terjadi
Hanya karena orang mati bisa dibangkitkan. Hanya karena orang sakit bisa disembuhkan. Dalam pekerjaan saudara juga bisa ada mujizat. Dalam keluarga bisa ada mujizat. Dalam sekolah anak-anak ada mujizat. Dalam ibadah saudara ada mujizat. Dalam doa-doa saudara ada mujizat. Dalam pelayanan saudara yang sangat sederhana sekalipun ada mujizat. Ketika engkau ada di sini hari ini, kau percaya mujizat masih ada terjadi. Tangan kami terangkat di hadapan-Mu Bapakku. Wajah kami terangkat kepadamu. Mata hati kami memandang kemuliaan-Mu Bapa. Bapa, sederhana kami hadir. Kami bahagia Bapa menyambut kami apa adanya kami. Ampuni akan segala kesalahan, kelemahan, kelalaian, keterbatasan kami Bapa. Bapa berkenan memberikan diri untuk kami rasakan dalam hidup. Bapa berkenan mengulurkan tangannya untuk kami rasa jamahannya. Bapa berkenan mempengaruhi hati dan pikiran dan perasaan kami bahwa Allah hadir. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kiranya umat yang datang ada manfaatnya. Kiranya jemaat yang percaya ada manfaatnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saudara kita berkemas, sediakan persembahan kita. Ambil persembahan yang saudara sudah sediakan. Berikan uang saudara kepada Tuhan dengan damai sukacita, tidak dengan paksa. Yakinkan saudara melepaskan, saudara tidak kekurangan. Bapa baik, kami siapkan persembahan kami dengan hati. Tidak sekedar dengan pikiran dan pertimbangan banyak. Kami bawa persembahan kami di hadapan-Mu dengan hati. Inilah Tuhan yang dekat kepada hati kami. Kami tidak berduka. Kami tidak merasa kekurangan. Tapi kami merasa digandakan yang masih ada. Terimalah persembahan kami. Kami lepaskan. Kami tahu kami akan berbahagia dan Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, kami berikan persembahan ini. Angkat tangan saudara dua-dua. Saudaraku, dengan iman penuh damai sukacita, percayalah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allahnya orang-orang yang percaya, yang berjanji dalam Kristus Yesus. Terimalah penyertaan Roh Kudus. Terimalah mujizat dalam Yesus Tuhan. Terimalah mujizat dalam rumah saudara. Terima mujizat dalam pekerjaan saudara. Terima mujizat di kota kita. Terima mujizat dalam gereja kita. Terima mujizat dalam hiburan ada damai sukacita dalam hati kita. Atas nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita ikuti puji-pujian dengan mereka dan kita sambil jalan kita berikan persembahan. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Panjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.